Nasib naas menimpa Suprianda, pria 27 tahun, warga Samarinda, Kalimantan Timur. Suprianda tewas diserang seekor harimau milik majikannya saat memberi makan. Sebelumnya juga ada kasus salah satu anak harimau benggala milik Ashlat Ahmad mati pada 24 Juli 2023 lalu. Lantas sebenarnya bagaimana ya pemirsa ya untuk prosedur izin memelihara satwa liar di rumah? Kita akan coba kutip dari website pemerintahindonesia.go.id, di mana masyarakat ini bisa memelihara juga menangkarkan satwa liar. Tidak hanya satwa liar pemirsa, tapi juga tumbuh-tumbuhan untuk bisa dijaga dan juga dilindungi tentunya ya. Asalkan ini harus mendapat persetujuan dari BKSDA. Apa itu BKSDA? BKSDA merupakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sudah di-approve ya. Bagaimana untuk menempuh approval dari BKSDA? Kita akan lihat pemirsa, untuk menempuhnya harus terlebih dahulu warga atau masyarakat yang ingin memelihara satwa liar itu harus hewan langka untuk pelihara atau diperjualbelikan didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam, atau ini harus mendapatkan approval ya. Tidak hanya dari BKSDA, tapi juga harus informasi ini diketahui terlebih dahulu. Ini didapatkan dari sebuah penangkaran, bukan dari alam. Kemudian hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Apa itu F2? Mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu F2? F2 merupakan hewan atau satwa liar yang ada di sebuah penangkaran tersebut yang merupakan generasi ketiga. Generasi 3 merupakan cucu dari generasi pertama tentunya ya. Maka hewan atau satwa liar yang diperbolehkan itu yang bisa dijaga, dilindungi untuk dibawa ke rumah haruslah gen 3 atau cucu dari generasi pertama. Kemudian setelah itu kita harus lengkapi syarat-syaratnya untuk mendapatkan izin. Harus mengantongi sebuah izin. Yang pertama, ajukan proposal izin ke BKSDA untuk memelihara hewan tersebut ya. Kemudian serahkan KTP Anda, kartu tanda penduduk untuk perseorangan, dan jika Anda merupakan sebuah badan usaha harus ada sebuah akta notaris. Berikutnya, setelah dokumen tadi Anda sertakan, Anda harus mempunyai dokumen berikutnya, yaitu sertakan surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. Karena kalau kita memelihara satwa liar tentunya harus ada izin ya dari kecamatan setempat bahwa ini akan menimbulkan sebuah gangguan suara bising dari seekor satwa liar itu sendiri. Kita akan lihat juga selanjutnya apa ya kira-kira yang harus dipersiapkan. Memberikan bukti tertulis usul indukan hewan langka yang dipelihara, harus jelas dari mana asal dan usul indukan tadi yang dipelihara. Sertakan juga BAP, berita acara untuk kesiapan teknis. Apa saja kesiapan teknis yang harus Anda persiapkan? Anda harus menyertakan yang pertama terlebih dahulu, bagaimana untuk kandangnya, penempatan dari satwa liar tersebut. Anda harus punya ini, informasinya. Selain kandang, harus jelas apa itu pakannya nanti yang harus Anda siapkan. Tidak hanya pakan, tentu ada juga vitamin ya, dan perlengkapan lainnya, atau tools lainnya yang harus Anda siapkan jika Anda ingin memelihara sebuah atau seekor ya satwa liar. Telah mengantongi surat rekomendasi dari Kepala BKSDA setempat jika hewan berasal dari daerah lain. Inilah tadi ya, kita simak ya bagaimana prosedur jika Anda ingin memelihara, merawat seekor satwa liar di rumah Anda maupun melakukan penangkaran dari sebuah badan usaha.